Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal aulad, kaifa halukum? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata pelajaran bahasa Arab, dan kita akan mempelajari tentang kata ganti atau dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir, kata ganti orang. Baik, sebelum kita mulai, qabla an nabda hadhihi dirasa, hayya naqra'u basmalah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai untuk materi dari dhamir. Untuk dhamir sendiri, dhamir itu adalah kata ganti orang ya. Jadi contoh misalnya kita sedang berbicara dengan orang. Kita bicara atau kita sapa, kaifa haluk? Nah, bagaimana kabarmu? Ya, kamu ini adalah kata ganti orang. Jadi ketika kita bicara dengan lawan atau teman kita, maka dhamirnya apa? Atau ketika kita sedang membicarakan orang lain misalnya, dia sedang mandi atau dia sedang belajar. Nah, dia dengan kamu, nah, itu adalah kata yang berbeda dalam arti, atau kata dhamirnya pun juga berbeda. Kalau dia adalah orang yang kita bicarakan, kamu adalah orang yang sedang di depan kita, yang sedang kita ajak bicara. Seperti itu ya. Nah, jadi dhamir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada dhamir munfasil. Dhamir munfasil ini adalah dhamir yang terpisah. Jadi secara dalam penulisannya pun juga nanti akan terpisah dengan kata atau kalimat yang lain. Yang kedua adalah dhamir mutasil. Nah, dhamir mutasil ini adalah dhamir yang tersambung. Jadi kalau tadi dhamir munfasil itu dalam penulisan yang terpisah, kalau dhamir mutasil itu dia tersambung. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada dhamir mustatir. Dhamir mustatir ini adalah dhamir yang tidak nampak atau tidak terlihat, namun kita akan tahu secara arti itu dhamirnya apa, atau itu adalah kata ganti orang keberapa. Namun untuk hari ini insya Allah kita akan membahas atau mempelajari 2 dhamir yang umum terlebih dahulu, yaitu dhamir munfasil dengan dhamir mutasil. Nah, untuk dhamir munfasil sendiri dengan dhamir mutasil itu sebenarnya sama. Dia kategorinya dibagi, ada yang untuk perempuan, ada untuk laki-laki. Gitu ya. Jumlahnya pun sama. Untuk dhamir munfasil itu ada 14 dhamir. Kemudian untuk dhamir mutasil itu pun juga sama, ada 14 dhamir. Nah, kategorinya itu ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Kemudian dari masing-masing dhamir ini pun juga dibagi 3. Ada dhamir ghaib, yaitu orang yang kita bicarakan atau orangnya tidak nampak ya. Ada juga dhamir mukhatab. Mukhatab ini adalah orang yang sedang kita ajak bicara, ketika teman kita atau saudara kita. Kemudian yang terakhir ada dhamir mutakalim. Nah, untuk dhamir ghaib, untuk munfasil, dhamir munfasil ghaib itu ada 6. Yang pertama ini untuk laki-laki ada dhamir huwa, yang kedua ada dhamir huma, yang ketiga ada dhamir hum. Begitupun untuk yang perempuan ada 3, yaitu ada hiya, ada huma, dan hunna. Jadi huwa adalah satu orang laki-laki, dia satu orang laki-laki. Huma adalah 2 orang, jadi dia 2 orang laki-laki, atau mereka 2 orang laki-laki. Nah, kalau hum itu dia banyak, jamak, jadi artinya mereka laki-laki. Kemudian untuk hiya itu adalah perempuan, jadi dia artinya adalah satu orang perempuan, dia satu orang perempuan. Kemudian huma pun juga itu artinya 2 orang, jadi dia 2 orang perempuan. Nah, kemudian untuk hunna itu artinya adalah mereka banyak perempuan. Nah, itu untuk dhamir munfasil ghaib. Kemudian yang kedua, dhamir munfasil
mukhatab, yaitu orang kata ganti untuk orang kedua. Itu pun ada 6. Ada anta, ada antuma, antum. Anta untuk satu orang, kamu laki-laki satu orang, antuma kamu laki-laki 2 orang, antum kalian laki-laki banyak. Jadi ada mufrad, urutannya ada mufrad, ada musanna, ada jamak, sama dengan yang goib. Kemudian kalau untuk domir mukhatab perempuan itu ada anti, ada antuma, ada antuna. Jadi antuma ini sama dengan huma, dia bisa untuk perempuan, bisa juga untuk laki-laki. Jadi tergantung nanti bagaimana kalimatnya ya, kita bisa sesuaikan. Nah yang terakhir itu ada kategori mutakalim, yaitu orang pertama. Kategori orang pertama ini adalah orang yang mengajak bicara, seperti kita ini. Kita menyapa teman, itu berarti kita adalah orang pertama, yaitu ada ana, ada nahnu. Ana itu saya, nahnu itu kami. Seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya kita berbicara huwa talibun. Dia satu orang laki-laki, talibun adalah seorang pelajar. Nah, jadi secara tulisan itu akan dipisah ya antara domirnya huwa dengan kalimat talibunnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, domir mutasil. Domir mutasil pun sama pembagiannya dengan domir munfasil. Jadi ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan, kemudian juga ada yang ghaib untuk kata ganti orang ketiga, ada yang mukhatab kata ganti orang kedua, dan mutakalim kata ganti orang pertama. Untuk kata ganti orang ketiga yaitu ghaib dari domir mutasil itu yang pertama ada hu, huma, hum untuk laki-laki, dia satu orang laki-laki, huma dia 2 orang laki-laki, hum mereka banyak laki-laki. Untuk perempuannya itu ada ha, huma, dan hunna. Ya. Kemudian untuk mukhatab kata ganti orang kedua dari domir mutasil itu ada ka, kuma, kum untuk laki-laki. Yang kedua ada ki, kuma, kunna. Ini untuk perempuan. Ya, jadi ini adalah kata ganti orang kedua dengan arti kamu atau kalian. Seperti itu. Kemudian untuk mutakalim itu sama, ada ana atau nahnu untuk di domir munfasil, tetapi untuk di domir mutasil, nah ini menggunakan nun kemudian atau menggunakan i atau ya. Ya, jadi ana itu ya menggunakan ya gitu ya, atau nun ditambah dengan ya. Kemudian kalau nahnunya itu menggunakan na. Seperti itu. Jadi ya na. Jadi secara keseluruhan ada hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya na. Itu untuk domir mutasil. Nah, seperti namanya, mutasil ini artinya berarti tulisannya tersambung atau disambung. Contoh misalnya kita berbicara kaifa haluka. Kaifa haluka. Kaifa bagaimana, halu kabar, ka itu adalah kamu. Kata ganti orang kedua dari domir mutasil. Ya, yang tadi dijelaskan ada ka, kuma, kum. Jadi kaifa haluka. Nah, secara tulisan ka dengan halun itu disambung karena ini adalah bagian dari domir mutasil. Seperti itu ya. Nah, perbedaannya ada pada domir ana. Domir ana jadi dia menggunakan ya. Gitu ya. Contoh hadza kitabi. Ya, hadza kitabi. Jadi ini adalah kitab. Bi atau ya-nya, hadza ini kitabun, kitab atau buku, ya-nya itu mengandung arti ana atau kepemilikan saya, seperti itu ya. Nah, itulah dua domir yang umum kita ketahui. Jadi ada domir munfasil dengan domir mutasil. Selanjutnya untuk domir mustatir. Domir mustatir ini secara spesifik dia adalah domir yang tidak terlihat ya, tidak nampak. Ya, secara
tulisan pun dia tidak tertulis. Tetapi memang kita akan tahu domir itu, kalimat itu mengandung domir atau kata ganti orang keberapa. Seperti itu. Sebagai contoh misalnya loroba atau lorobani Yazid misalnya. Lorobani telah memukul aku, misalnya telah memukul aku Yazid, atau doroba Zaidun misalnya, contoh yang umum ya. Doroba telah memukul, Yazidun adalah Zaid. Nah, doroba ini sebetulnya kalaupun tidak dikaitkan dengan Zaid, itu dia mengandung kalimat atau mengandung arti kata ganti orang, yaitu orang ketiga ya, atau dengan domir huwa. Doroba itu mengandung arti atau mengandung domir huwa, satu orang laki-laki yang tidak nampak ya. Doroba dia telah memukul, seperti itu. Itu sebagian contoh atau salah satu contoh sekilas dari domir mustatir. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan materi-materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini ada manfaatnya. Semoga kita semua mampu untuk mengaplikasikan dan mempraktekkan semuanya dari apa yang kita sudah pelajari. Terima kasih. Sekian, maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.